Semua yang percaya, Tuhan Yesus katakan sama-sama, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom, apa kabar saudara? Apa kabar saudara? Puji Tuhan ya, oke. Saya ingin menyambung pembahasan apa yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Saya ingin menyelesaikannya tentunya pembahasan dari Mazmur pasal yang ke-23. Kitab Mazmur pasal yang ke-23 tentu ayat yang atau bagian firman Tuhan yang tidak asing buat kita ya. Tuhan adalah gembala yang baik ya. Kita nyanyi dulu ya lagunya ya saudara ya. Oke, masih ingat lagunya saudara ya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah lama, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikutku sepanjang hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebuah mazmur yang sangat populer sekali. Mazmur yang ditulis oleh seorang yang sangat terkenal di Alkitab, yaitu Daud. Dan Daud adalah orang nomor 2 terbanyak dibicarakan oleh Alkitab. Jadi kalau sudah belajar Alkitab, nama yang paling banyak disebut di Alkitab tentu nama Yesus. Tapi orang kedua yang terbanyak disebut di Alkitab adalah Daud. Jadi ini bukan tokoh main-main, dia tokoh yang luar biasa. Nah, Daud menulis Mazmur 23 ini bukan karena dia cuma sekedar dapat inspirasi, biasalah seorang seniman. Tapi enggak, dia belajar dari perjalanan kehidupannya. Bahwa Daud sebelum dia jadi raja Israel yang luar biasa, dia kan seorang gembala tadinya. Dia mengembalakan kambing domba milik bapaknya. Dulu saya pikir dia gembala kambing domba banyak sekali. Tapi ternyata Alkitab bilang, saya baca cuma 2 atau 3 ekor. Katakan sama-sama 2 atau 3 ekor. Jadi pengalaman Daud menjadi gembala, menggembalakan 2-3 ekor kambing domba milik bapaknya itu, kemudian dia melihat perjalanan kehidupannya ada banyak. Dan itu yang membuat dia menulis Mazmur pasal 23 ini. Kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat yang keempat minggu yang lalu. Bahwa kenapa dia katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena
Kita sudah belajar itu. Dia mengambil atau mengidentifikasikan dirinya sebagai domba itu karena domba itu binatang yang paling lemah. Katakan dulu binatang yang paling lemah. Kekuatan domba itu ada pada apanya? Gembalanya. Jadi kalau domba nggak punya gembala, habis dia. Makanya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba ini nggak bisa, saudaraku, dibawa ke air yang deras. Karena dia bisa terseret. Karena ini binatang lemah banget. Itu sebabnya kekuatan seekor domba itu ada pada gembalanya. Kalau domba nggak punya gembala, selesai. Nah, itu yang coba ingin digambarkan atau ingin disampaikan oleh Daud kepada kita bahwa hidup kita ini kalau nggak punya Tuhan gembala kita nggak ada apa-apanya. Setuju saudaraku? Bahwa kita perlu bergantung kepada gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, sekaligus Mazmur pasal 23 ini saudara bisa belajar banyak ya tentang fase-fase kehidupan, bahwa ada saatnya Tuhan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Katakan sama-sama, padang rumput yang hijau. Ya, saudara senang ya kalau dibawa ke padang rumput yang hijau ya. Tapi ada kalanya Tuhan nggak bawa kita ke padang rumput yang hijau, padang rumputnya habis. Kalau saudara ke Timur Tengah, kalau saudara akan mengerti bahwa tidak banyak padang rumput. Nah, ketika padang rumputnya habis, maka si gembala ini harus mencari sumber-sumber padang rumput yang lain kan. Nah, ketika dia harus mencari sumber padang rumput yang lain, dia harus melewati perjalanan yang gak gampang. Itulah yang disebut oleh pemazmur Daud itu. Daud menulisnya di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi untuk mencari sumber-sumber padang rumput yang baru, gembala itu biasanya melewati sebuah perjalanan yang gak gampang. Kalau di sini bilang lembah kekelaman, mesti kelihatan enak ya lembah kekelaman. Tapi kalau saudara baca dalam terjemahan Alkitab terjemahan lama, itu dikatakan bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu bahwa itu sebuah lembah yang sangat curam, kedalamannya bisa 200 meter, dan satu-satunya cahaya yang bisa menerangi daerah itu atau wilayah itu adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala. Setelah itu matahari bergeser, maka keadaannya jadi gelap lagi. Dan itu berliku-liku, berkelok-kelok. Jadi ketika seorang gembala harus menuntun domba-dombanya melewati jalan berliku itu, kadang-kadang gini, ada binatang buas yang akan menghadang. Jadi tikungannya begitu tajam, kelokannya begitu tajam. Jadi kita nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi di depan. Bisa jadi gini, ada banjir bandang yang bisa datang, atau juga mungkin begal-begal yang siap merampas domba-domba ini, atau binatang-binatang liar. Jadi penuh dengan ketidakpastian. Bukankah perjalanan hidup kita seperti itu? Ada yang bisa tahu tahun 2002 apa yang akan terjadi? 2022? Ada di sini? Kalau ada saya mau tanya nih, kira-kira apa yang akan terjadi tahun 2022 ya? Tadi dalam sebuah gereja ketika menunggu ibadah pertama dan kedua, ada pengurus gereja yang nemenin saya di ruang Maha Kudus itu, kan ada setiap gereja sekarang ada ruang Maha Kudus itu. Itu khusus ruang buat pendeta, pembicara ya saudara. Orang biasa nggak boleh masuk situ, nanti akan bisa rebah di situ. Jadi cuma orang-orang yang diurapi Tuhan aja yang boleh datang di situ. Jadi pengurus itu nanya sama Pak Eli, ya kira-kira menurut Pak Eli 2022 gimana nih? Saya nggak tahu Pak. Saya jawab singkat gitu, saya nggak tahu Pak. Enggak, maksudnya kira-kira keadaannya gimana Pak? Enggak tahu Pak saya Pak. Dia udah enggak tanya apa-apa lagi sama saya. Mungkin dia tanya wani. Mungkin dia pikirkan pendeta tahu apa aja gitu kan. Jujur saya harus katakan kepada saya enggak tahu Pak. Saya enggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2002. Itu yang Daud bilang, sekalipun aku lewati lembah bayang-bayang maut, penuh dengan kelokan, nggak menentu. Tapi Daud bilang apa? Aku tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena katanya Tuhan beserta ini. Itu yang saya bilang. Saudara nggak perlu cari tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Mungkin situasinya tidak akan jauh lebih baik dari tahun 2021. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti adalah Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, saudara. Itu cukup buat kita. Amin. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu.
Kenapa gada dan tongkat? Karena seorang gembala di Israel itu punya dua alat di tangannya. Ada gada dan ada tongkat. Gada itu untuk apa? Untuk halau dan pukul kalau ada binatang-binatang buas atau binatang liar yang akan memangsa domba. Atau kalau ada begal-begal yang mau merampas domba-domba ini. Nah, ada tongkat di tangan kanannya. Tongkatnya itu bentuknya letter U di atasnya. Kenapa letter U? Itu gunanya untuk tarik leher domba yang kesesat-kesesatnya. Kan domba kadang-kadang ada yang nakal juga kan, ambil-ambil jalan sendiri gitu kan. Nah, gembala itu punya tongkat untuk arahkan lagi domba itu supaya tetap pada jalannya. Coba lihat samping kanan kiri, ada domba-domba yang begitu. Ada lah, kita juga ada. Kita kadang-kadang begitu, betul nggak sih? Ambil jalan kita sendiri, ya kan? Tapi itu yang saya bilang ini, kalau Tuhan adalah gembala kita, mau nyerong-nyerong gitu, mau nyampe-nyampe dikit, diluruskan lagi sama Tuhan. Amin. Ya, kelihatan dari wajah saudara, ya, diluruskan. Tuhan itu baik banget buat kita. Amin, saudaraku. Makanya jadikan dia gembala. Mau menyimpang dikit, Tuhan arahkan lagi kita. Itu yang saya bilang minggu yang lalu, bahwa penting sekali untuk kita dituntun oleh Tuhan. Jangan cuma jadi anak Tuhan yang mau diberkati Tuhan, yang mau ditolong Tuhan. Bagus sih diberkati, ditolong, itu bagus banget. Tapi jadilah anak Tuhan yang mau dituntun oleh Tuhan. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar, bukan jalan yang menyenangkan. Tidak selalu menyenangkan, tapi Tuhan selalu menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, saya mau bahas sore ini kepada saudara di ayat yang kelima atau bagian kedua daripada Mazmur pasal 23 ini. Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Saya berdoa kepada saudara supaya saudara sampai di fase ini, saudara. Kekristenan kita harus sampai di fase ini. Seringkali kita cuma ada di fase pertama, fase kedua. Fase pertama itu ayat 1, ayat 2. Fase kedua itu ayat 4. Kita cuma sampai di situ, tapi Tuhan mau bawa kita terus, saudaraku. Ini kan sebuah perjalanan. Saya berdoa supaya saudara terus bertumbuh, nggak cuma jadi anak-anak Tuhan yang senang dengan rumput yang hijau, apalagi air yang tenang. Kita tuh kadang-kadang cuma maunya yang kayak begitu. Enggak, ada saatnya Tuhan bawa kita ke lembah kekelaman. Nggak usah takut. Hidup dalam kekristenan ini, saudara nggak hanya terus jalannya enak terus. Tuhan kadang-kadang bawa kita ke lembah kekelaman. Tapi kita lewat lembah kekelaman, situasi yang sulit dan berat, Tuhan ada buat kita. Tuhan pasti menolong kita. Tapi Tuhan juga mau terus bawa sampai kita ke fase ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dia katakan gini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Dahsyat. Tuhan apa katanya? Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Bahwa dalam kehidupan ini, saudara tidak akan pernah bisa menghindari bahwa gini. Kehidupan akan tiba-tiba datang kepada saudara, opposite dengan saudara. Kehidupan ini akan datang kepada saudara, sepertinya melawan saudara. Ada begitu banyak musuh dan lawan yang akan muncul dalam kehidupan kita. Yang pasti Alkitab berkata, musuh kita bukan darah dan daging. Betul nggak saudaraku? Tapi musuh kita siapa? Penguasa-penguasa di udara. Iblis musuh kita. Lawan kita itu iblis. Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan, berkeliling sama seperti seekor singa yang mengaum-ngaum. Dia apa? Mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi mau saya beritahu kepada saudara, bagaimana cara musuh kita, lawan kita mau memangsa kita? Gimana caranya? Dia menggunakan orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin orang yang paling dekat dengan saudara. Dia menggunakan situasi-situasi dalam kehidupan kita. Betul musuh kita bukan orang. Percayalah ibu-ibu, musuhmu bukan suamimu, bukan. Iya kan? Ibu-ibu kadang-kadang anggap suami musuhnya, ya kan? Bukan mertua kita musuh kita. Bukan ipar, bukan juga ipar. Bukan. Amin. Bukan pendeta, bukan siapapun, bukan orang terdekat. Mereka itu cuma dipakai aja. Betul nggak sih, saudara?
Tapi ini yang saya mau beritahu kepada saudara, bahwa dalam kehidupan ini, saudara jangan pernah berharap bahwa semua orang akan menyenangkan saudara. Itu maksudnya. Bahwa saudara jangan pernah berpikir bahwa gini, semua situasinya akan baik-baik aja, aman-aman aja, dan semua orang akan menyenangkan kita. Enggak. Perhatikan ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya nggak tahu situasi saudara seperti apa hari ini. Saya mungkin hari ini kehidupan sedang melawan saudara. Mungkin kehidupan sedang menjadi musuh buat saudara. Saudara mungkin menghadapi sebuah realita dan kenyataan seperti yang nggak saudara inginkan. Nggak menyenangkan, menyakitkan, mengecewakan. Mungkin itu lewat orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang di sekelilingmu. Daud ngalami itu, Pak. Betul nggak saudara? Bahkan kalau kita dikhianati, dikecewakan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita, itu lebih menyakitkan. Katakan sama-sama, lebih dekat, lebih menyakitkan. Ya kan, betul kan? Kalau orang dari Amerika yang saudara nggak kenal terus kecewakan saudara, saudara gampang lupakan. Tapi kalau orang yang paling dekat dengan saudara yang mengkhianati saudara, yang mengecewakan saudara, sakitnya tuh bukan hanya di sini, udah seluruh sini. Betul nggak? Coba lihat Mazmur 55. Di Mazmur kekecewaan. Daud pernah mengalami kekecewaan yang luar biasa. Jadi kalau orang-orang yang kecewa hari ini, ada yang kecewa? Ada yang lagi dikecewakan? Ada yang lagi dikhianati, dikecewakan, disakiti, dilukai? Baca Mazmur 55. Ini Mazmur kekecewaan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Nah, kalau nyanyian pengajaran itu berarti bukan sekedar apa ya, inspirasi dari intuisi senimannya dia, bukan, tapi dari perjalanan kehidupan. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Perasaannya Daud kacau balau, saudara. Haru biru, galau, gegana, gelisah, galau, dan merana. Ayat yang ke-6. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Jadi Rinto Harahap itu inspirasinya itu dari Mazmur Daud. Sudah tahu ya lagunya Rinto Harahap itu, Rita Butar-Butar. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku. Itu bukan dari Rinto Harahap punya, ini itu dari Daud itu. Loh, benar sudah. Rinto Harahap tuh baca Alkitab mungkin waktu dia ciptakan lagu itu. Dia baca Mazmur 55. Mungkin saudara seperti itu. Rasanya kita mau pergi kan katanya, kalau kita punya sayap, kita mau terbang lari aja, sembunyi jauh-jauh lah ya kan. Ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini kan, gitu kan gitu. Daud mengalami itu. Jadi kalau saudara nyanyi lagu itu, ingat Daud juga pernah ngalami lagu itu. Dia juga ngomong kayak gitu. Seandainya aku punya sayap, seperti merpati aku akan terbang. Kenapa dia gitu? Karena ingat saya pernah ngomong sama saudara, saya pernah sampaikan kepada saudara begini. Tekanan yang paling berat dalam kehidupan ini, selain dosa adalah, dosa yang saudara sembunyikan adalah kekecewaan dari orang-orang terdekat dengan kita. Itu menekan kita. Konflik, hubungan-hubungan dengan orang-orang terdekat itu menekan kita. Ayat yang ke-12, coba kita lompat. Kenapa dia mau terbang? Seandainya dia punya sayap, dia lari katanya.
Daud mau lari dari kenyataan, dari realita yang mungkin menyakitkan buat dia. Kenapa sih sampai dia ngomong gitu? Ya kayak ini, dia bilang ini. Ayat yang ke-12 atau ayat yang ke-13 ya di Alkitab lama kita. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya katanya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Jadi yang mengkhianati dan mengecewakan Daud itu justru orang-orang terdekatnya. Dia dikhianati, dia disakiti oleh orang terdekatnya. Siapa dia? Absalom, anaknya. Anaknya mempermalukan Daud begitu luar biasa. Nanti sudah baca kisahnya. Siapa lagi selain Absalom? Ahitofel. Itu penasehat Daud yang luar biasa. Bahkan Daud pernah kasih statement gini. Nasihatnya Ahitofel itu seperti suara Tuhan buat Daud. Jadi dipercaya banget sama Daud, Ahitofel itu. Tapi satu saat Ahitofel mengkhianati Daud. Ahitofel tusuk dan tikam dari belakang. Ayat ini muncul atau Mazmur ini muncul. Daud dikecewakan. Tapi ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Bahwa ketika kehidupan ini melawan saudara. Ketika iblis menggunakan apapun di sekitar saudara untuk melukai, melawan saudara, menentang saudara dalam kehidupan. Kita kembali ke Mazmur pasal 23 tadi. Daud bilang apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Apa maksudnya? Daud cuma mau kasih pesan buat kita gini. Kalau Tuhan yang jadi gembala kita, Dia akan tolong kita supaya gini, perhatian kita tidak tertuju kepada semua situasi, semua keadaan, orang-orang yang mengecewakan, yang melukai, yang menyakiti kita. Nah, kalau Tuhan jadi gembala kita, kalau kita hidup dituntun oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah gini, fokus kita bukan kepada situasi, keadaan, orang-orang yang melukai dan menyakiti kita, yang menentang kita. Kita akan tetap berfokus kepada apa yang Tuhan sediakan buat kita. Terbanyak kita kalah, terbanyak kita tersapu dan kita akhirnya hancur berantakan. Kita kehilangan semua yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita. Hanya karena gini, kita nggak fokus sama apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kita berfokus kepada orang-orang, siapa lagi? Keadaan dan situasi yang menentang kita, yang melawan kita. Itulah kesalahan kita terbanyak di situ. Kita fokus kepada orang-orang yang melukai kita, kepada musuh-musuh kita, kepada situasi keadaan yang sedang melawan kehidupan kita. Kita nggak berfokus kepada apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau Tuhan yang menuntun hidup sudah jadi gembala di hidup kita, kita akan jadi orang-orang yang tetap mempunyai fokus yang benar. Amin. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa saudara yang sedang dilukai hari ini, sedang disakiti, sedang dikhianati, sedang dikecewakan, atau mungkin saudara menghadapi situasi dan keadaan-keadaan yang sedang melawan dan menentang saudara. Hari ini katakan, Tuhan, Engkau gembalaku yang baik. Karena Engkau gembalaku, Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Sekalipun situasinya sedang melawan saudara, berfokuslah kepada apa yang Tuhan sedang sediakan buat saudara. Dia tetap menyediakan yang terbaik buat saudara. Dia tetap menyediakan kemenangan-kemenangan buat saudara. Amin, saudara? Iya. Itu sebabnya kemudian dia berkata apa? Mazmur pasal 23, ayat yang kelima. Dia bilang apa? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Gembala di Israel tahu bahwa domba itu kepalanya perlu diurapi. Kenapa bagian kepala yang perlu diurapi? Karena di Israel tuh ada satu jenis lalat, sejenis lalat lagi itu. Tapi lalat ini sangat berbahaya buat keberadaan seekor domba. Kalau lalat ini nempel atau menclok di kepala domba, biasanya mereka nempelnya atau mencloknya itu di kepala domba. Nah, yang bahaya dari lalat ini adalah ketika dia nempel di kepala domba, maka dia akan bertelur di sana. Dan kalau dia bertelur di sana,
Akhirnya domba ini mengalami gatal-gatal. Kalau dia mencari tempat-tempat ya kayak corona gitu. Dulu waktu awal kita kena corona kan, makanya kita pakai masker kan supaya katanya jangan di hidung, karena di hidung kita punya cairan, jangan kena mata karena di mata juga kena. Nah itu sama tuh. Kalau lalat ini mulai bertelur dan telurnya itu berkembang di kepala domba, lari ke mata, mata domba ini bisa kabur, dan akhirnya apa yang terjadi? Domba ini bisa kehilangan pandangan penglihatannya. Kalau dia nempel di hidung, maka hidung domba ini akan dibuat gatal sekali, sehingga apa yang terjadi? Domba ini akhirnya jadi seperti domba gila gitu. Kesana kemari nggak karu-karuan, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia membenturkan kepalanya kadang-kadang ke batu-batuan, atau kalau dia udah nggak tahu mau bikin apa lagi, domba ini akhirnya nyemplung ke kali atau ke sungai, tenggelam di sana. Jadi gembala-gembala itu tahu persis bahwa gini, keberadaan lalat ini berbahaya sekali. Nggak bisa dibiarkan dia nempel di kepala domba. Makanya kemudian kepala domba itu diolesi dengan minyak. Supaya lalat-lalat itu tidak bersarang di situ. Waktu saudara menghadapi situasi yang sulit, orang-orang yang mengecewakan dan menyakiti saudara. Kalau Tuhan jadi gembala, Dia mau mengurapi kita. Supaya kemudian gini, kita punya tetap pola pikir yang benar. Karena seringkali gini, yang buat kita kalah dalam kehidupan adalah karena di pola pikir kita sudah kalah. Kita mulai berpikir bahwa gini, ampuni, gak bisa Pak. Gimana caranya? Dia sudah melukai dan menyakiti saya. Enak dong dia dong. Ampuni Bapak, enak ngomongnya, Bapak gak ngalami. Saya ngalami nih Pak, suruh ngampuni. Dianya enak dong, dia yang nyakitin, saya kan korbannya. Kita selalu berpikir kita korban. Padahal waktu saudara melepaskan pengampunan, saudara tahu? Saudara bukan hanya membebaskan kesalahan orang kepada saudara. Tapi sebenarnya gini, saudara sedang membebaskan diri saudara sendiri. Tahu gak saudara? Kebencian dan kepahitan adalah seperti racun yang pelan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan kita. Saya seringkali menggambarkan bahwa kebencian dan kepahitan yang kita pendam itu seperti ibarat kita kasih masuk daging busuk di dalam kulkas kita. Kulkas kita penuh dengan makanan yang enak-enak. Mungkin kita udah taruh di situ ada kelapa tart, ada macam-macam, ada kue, ada makanan yang enak-enak. Kita masukkan daging busuk ke situ. Saudara, apa yang terjadi? Pelan tapi pasti, daging yang busuk itu akan membusukkan semua makanan yang ada dalam kulkas saudara. Demikianlah kepahitan dan kebencian yang sudah simpan. Itu sebabnya Tuhan tahu banget. Makanya dia mengurapi saudara saya. Nah, pengurapan itu bukan supaya kita sakti mandraguna gitu, bahasa roh, uraba siapa dulu lihat tuh gua rohani. Enggak. Saya tidak anti bahasa roh, tapi yang saya mau beritahu begini. Kalau Tuhan mengurapi saudara dengan Roh Kudusnya, itu bukan hanya sekedar supaya saudara dan saya bisa bahasa roh. Tapi Tuhan ingin supaya gini, kita punya pola pikir, punya cara berpikir yang tetap diurapi Tuhan. So, cara berpikir kita, cara berpikir yang benar. Saudara. Amin. Iya. Terus mulai berpikir bahwa Tuhan tetap menyediakan yang terbaik buat saudara, apapun situasinya. Itu sebabnya kemudian dia berkata apa? Ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Itu kalau saudara punya pola pikir yang benar. Saudara akan melihat kehidupan ini dengan kacamata yang benar. Dengan cara pandang yang benar. Dengan perspektif yang benar. Pandangan saudara nggak kabur. Pola pikir saudara nggak muter-muter. Kenapa? Karena saudara diurapi. Sehingga iblis tidak mengambil keuntungan dalam hidup saudara. Itu yang Paulus bilang. Karena waktu kita simpan kepahitan, kebencian. Iblis ambil untung ternyata dari situ. Dia gampang sekali hancurkan kita. Kekecewaan yang kita pendam. Itu yang membuat makanya Tuhan mau supaya kita hari ini lepaskan semuanya itu. Miliki pola pikir yang benar. Tuhan mengurapi pola pikir kita. Supaya kemudian kita melihat dengan benar. Kita berpikir dengan benar. Bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Terus pikir begini. Apanya yang baik Pak? Enggak ada yang baik Pak.
Buktinya hidup saya masih susah, Pak. Hidup saya masih sulit. Masalah saya tambah berat, Pak. Oh iya, itu menurut saudara. Kenapa? Karena cara pandang kita terbatas, pola pikir kita terbatas. Tapi kalau Roh Kudus mengurapi pola pikir saudara, saudara terus dijaga pola pikir saudara dengan firman Tuhan. Saya meyakini pola pikir kita akan tetap bisa berpikir. Cara pandang kita akan tetap bisa memandang begini. Apa yang Tuhan kerjakan semuanya baik buat kita. Amin. Bisa nggak saudara melihat kebaikan di tengah-tengah situasi yang sulit dalam hidup saudara? Bisa nggak? Kita kadang-kadang susah. Kita pikir apanya yang baik, Pak? Hidup saya gini kok, kebajikan dan kemurahan. Oh iya, karena pola pikir kita tentang kebaikan yang seringkali keliru. Perlu direset, perlu di-setel ulang. Coba kita baca dulu ayat-ayat yang saudara suka pasti. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11. Ini ayat yang saudara suka banget. Pasti saudara suka ayat ini. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan sama-sama, indah. Siapa yang buat? Ia yang buat. Ia di situ siapa? Tuhan, ia di situ. Tuhan membuat, katakan sama-sama, segala sesuatu indah. Pada waktunya siapa? Yakin? Ia di situ Tuhan, makanya huruf besar. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya siapa? Ya waktunya segala sesuatu, bukan waktunya Tuhan itu. Kalau waktunya Tuhan hurufnya besar itu pasti nyanyi. Makanya baca, ini ayat ini kan sebenarnya ini ayat kesimpulan sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kan. Penulis kitab Pengkhotbah menjelaskan ada 14 pasang musim dalam kehidupan kita. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu lahir, ada waktu untuk mati katanya. Ada waktu kita merangkul, mendapatkan, memperoleh keuntungan misalnya apapun lah itu. Ada saatnya kita kehilangan itu. Ada waktunya, semua ada waktunya katanya. Nah, membacanya harusnya begini. Dalam segala sesuatu itu, Tuhan membuat indah. Jadi waktu menangis, indah. Waktu tertawa, kalau kita kan enggak. Menangis enggak indah, tertawa itu yang indah. Untung itu indah, bangkrut, rugi itu enggak indah. Itu saudara. Kalau Tuhan enggak, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu tertawa indah, waktu menangis indah, waktu untung indah, waktu bangkrut indah. Nah, saudara bisa lihat nggak indah itu? Kita seringkali gagal melihat keindahan. Itu yang membuat gini, waktu kita untung kita senang, waktu kita bangkrut down kita. Waktu tertawa kita happy, waktu kita lewati situasi-situasi yang membuat kita menangis lembah air mata. Kita bersungut-sungut, kita kecewa, kita marah. Kita nggak melihat keindahan. Itu pola pikir yang perlu diubah oleh Tuhan. Makanya saudara perlu diurapi pola pikir saudara. Jangan biarkan iblis ambil untung dari hidup saudara. Amin. Segala sesuatu indah. Karena bagian terpenting dari ayat ini kalimat berikutnya. Dan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini yang terjadi. Tetapi sayang manusia kata tidak dapat bisa menyelami apa yang Tuhan mau kerjakan dari awal sampai akhir. Kalau kita tahu ya, apa yang Tuhan sedang kerjakan dari awal sampai akhir, saya percaya saudara akan bersyukur. Saudara akan melihat semua hidup ini indah. Tapi kadang-kadang kita nggak melihat keindahan, kenapa? Karena itu yang sebenarnya kita nggak bisa menyelami pikiran-pikiran Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara.
Kita kan cuma ngelihatnya yang sekarang. Kita nggak ngelihat yang ada di depan sana. Padahal gini, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di depan sana. Amin. Mazmur 34. Satu ayat lagi, supaya saudara semakin yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi kebajikan kepada kita dan kemurahan. Kebajikan, kemurahan mengikuti kita. Amin. Berfokuslah kepada tuntunan Tuhan. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti saudara. Mazmur 34. Ayat yang ke-9 ya, ayat 8 atau 9 tuh. Antara ayat 8 dan 9 lah, kadang-kadang Alkitab elektronik ini agak berubah-berubah ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Katakan sama-sama, kecaplah dan lihatlah. Kalau kita mau lihat dulu kan. Nih saudara, di hadapan saudara ada makanan. Saudara maunya apa dulu? Lihat dulu kan. Lihat, baru saudara kecap. Tuhan itu enggak. Tuhan itu dikecap dulu, baru saudara bisa melihat. Alami dulu. Saudara baru bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ini Daud waktu dia nulis Mazmur ini, dia sedang dikejar-kejar sama Saul. Dia sedang dalam keadaan yang gak enak. Tapi itu yang saya bilang gini, orang yang telah diubah cara pandangnya oleh Tuhan, orang yang telah diubah pola pikirnya oleh Tuhan, tetap dapat melihat dan mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang paling buruk dan paling sulit sekalipun dalam kehidupan. Hari ini, apapun situasi saudara, bisa gak saudara tetap melihat kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan akan mengikuti kita. Amin saudaraku. Fokusnya makanya kepada Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan aja. Waktu saudara ikut tuntunan Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti saudara. Amin. Nggak perlu dikejar kebajikan dan kemurahan Tuhan, itu nggak perlu dikejar. Itu akan mengikuti saudara. Yang saudara perlu kejar adalah tuntunan Tuhan. Ikuti Tuhan dalam tuntunannya. Biarkan dia jadi gembala dalam kehidupan kita. Amin. Apa bedanya gembala domba sama gembala kambing? Tahu nggak bedanya apa? Gembala domba itu jalannya di depan. Gembala kambing itu jalannya di belakang. Domba yang harus ikut gembalanya. Amin. Karena itu saya bilang, domba itu lemah. Sadar kalau saudara lemah, ikuti Tuhan. Amin. Jadikan dia gembala dalam tuntunan Tuhan. Waktu kita berfokus kepada tuntunan Tuhan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita. Dan kita akan selalu dapat berkata, betul bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah. Hari ini, saudara menghadapi masalah, dan masalah saudara mungkin belum ada jalan keluarnya. Tetap indah, saudara. Kalau saudara bisa melihat dengan cara pandang yang benar hari ini. Saya berdoa supaya gembala yang agung itu mengurapi saudara. Mengurapi pola pikir saudara. Mengurapi pola pandang saudara. Cara pandang saudara. Supaya saudara bisa melihat, menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang mungkin sedang menyerang saudara. Sedang menghipit saudara, menekan saudara. Mungkin ada banyak orang yang mengecewakan saudara. Tapi saudara tetap dapat melihat bahwa, oh ya, Tuhan ada buat saya. Tuhan tetap mengerjakan yang baik dalam kehidupan saya. Kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita. Amin saudaraku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan hari ini saudaraku ya. Kita nyanyi satu lagu ini saudaraku ya. Lagu yang akan menjadi tema di tahun 2022 buat kita semua. Apapun